Nah, karena begitu otoriternya, dia memilihkan untuk anak itu, pilihan saya itu adalah mutlak. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa diganggu-gugat. Anak saya harus begini. Dan itu pilihan orang tua untuk kepentingan orang tua. Ini yang saya sebut istilah saya ya, mohon maaf ya, sahabat. Istilah saya ini jahiliyah. Karena memaksakan kehendak orang tua. Ingat, anak itu bukan milikmu, dia adalah milik Allah dengan kehendak Allah. Untuk apa anak itu diciptakan oleh Allah? Bukan kehendak kita, gitu ya. Dan anak itu juga manusia seperti kita. Iya. Dia apa? Emang dia robot. Emang dia robot. Kalau kita pilih kan kita semua, dia nggak bisa. Emangnya dia robot yang kamu ciptakan menurut keinginanmu? Enggak, dia yang ciptakan Allah menurut keinginan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini adalah mengenai keinginan belajar itu keinginan orang tua atau keinginan anak. Nah, sebetulnya kita orang tua sering tanpa sadar kita mendirect anak seolah-olah keputusan kita atau keinginan kita itu cocok tepat buat anak. Padahal menurut anak belum tentu. Bisa jadi anak sudah punya pilihan sendiri atau sudah punya keputusan sendiri. Di sini yang kita bahas adalah mengenai keinginan belajar. Bisa keinginan untuk memilih apa yang ingin dipelajari atau keinginan memutuskan mau belajar atau tidak. Nah, Pak Jumala punya contoh nggak Pak ke anaknya Pak Jumala yang nggak sadar gitu yaitu memilihkan untuk anak, jadi akhirnya belajar itu bukan keinginan anak gitu, jadi keinginannya kita sebagai orang tua. Pak Jumala pernah nggak? Pernah. Pada zaman jahiliyah. Ceritanya gimana? Tapi sebelum itu ya, sebelum aku cerita itu, aku suka dengan pembukaanmu ketika mengatakan apa tadi ya? Ya wis, karena hilang ya nanti aja kalau ingat ya. Jadi gini, di awal-awal saya anak pertama, biasanya trial error. Betul. Anak pertama, saya itu idealis sekali bahwa pendidikan itu memang bisa direkayasa. Itu sudah, saya sejak punya anak pertama itu sudah tahu saya. Sudah sangat menyadari betul betapa pendidikan itu tidak harus semua pelajaran dikasihkan. Saya waktu itu sangat meyakini, begitu meyakini bahwa kunci ilmu itu hanya dua, yaitu satu bahasa, dua matematika. Dan betul setelah saya jadi pendidik itu benar. PISA itu mengukur itu 3. Ya aku waktu itu kan kurang pengetahuan, aku loro meyakini. Satu apa? Bahasa, yang kedua literasi ya sekarang istilahnya. Yang kedua adalah matematika. Kemudian yang ketiga adalah sains. Ini ukuran PISA, ini ukuran pendidikan dunia ini. Keberhasilan sekolah di sebuah negara itu diukur dari 3. Bahasa, matematika dan sains. Waktu itu aku sudah berpikir kunci ilmu itu hanya 2. Bahasa dan matematika. Calistung gitu ya? Ya calistung itu matematikanya. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Karena kalau kita tahu bahasa Arab, udah di ustadz itu ya insya Allah jauh lebih mudah daripada orang ngerti bahasa Arab. Kita ngerti bahasa Inggris, mau belajar apapun itu kan dipakai bahasa Inggris. Nah, itu kemudian pendapat itu sudah muncul. Nah, saya mengekspresikan keyakinan itu dengan apa? Anak itu diajari apapun bisa. Dan saya membuktikan waktu itu ya. Anak saya itu 4 tahun masih sombocok. Sudah bisa baca. Dan anak saya tak ajari. Membaca itu pada dasarnya adalah menghafal. Sampai keponakan saya, anak saya namanya Nada. Nada bisanya baca hafalan. Dan memang harus hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa baca. Bisa sombocok. Terus tak ajari musik, ya main organ. CNR organ Yamaha waktu itu ya. Umur berapa itu? Umur 4 tahun juga. Dan bisa? Bisa tak kursosno, terus kemudian dia tampil di
hall gedung besar begitu. Penontonnya itu sampai terkagum-kagum. Anak itu kakinya aja belum sampai bawah. Si angklung-angklung begini mau 4 tahun itu. Iya. TK kecil. Bisa, tapi itu kan bukan keinginan dia kan. Persoalannya di sini jahiliyahnya. Saya maksa sampai anaknya mau tes itu nangis. Nangis karena saya paksa untuk saya belajar. Saya bisa kebayang, Pak. Jadi ini keinginan orang tua, bukan keinginan anak. Apakah anaknya punya passion itu? Belum tentu. Iya, benar. Nah, itu menyiksa anak sebenarnya. Itu loh ya, saya ingin introduction, Pak. Betapa orang tua sering punya idealisasinya, tapi belum tentu cocok buat anak. Ya, itu introduction saya mungkin begitu. Iya. Saya tuh bisa kebayang tuh Pak Jumala, karena memang saya pun merasakan hal yang sama. Jadi sahabat muda mungkin punya cerita-cerita yang hampir sama ya kita ya. Jadi di masa anak-anak pertama itu biasanya kita punya keinginan-keinginan yang masih sangat-sangat idealis. Pengen anaknya itu sudah super akhirnya efeknya sebelum waktunya sudah kita paksakan. Saya juga gitu Pak. Anak saya pertama itu Zen itu juga gitu. Umur 4 atau 5 tahun sudah bisa baca, sudah bisa nulis, bisa ngitung gitu kan. Yang itu tuh bangga, kita bangga, orang tua bangga, tapi nggak sadar tuh anak itu tersiksa kan. Nah, sebetulnya ini kan imbasnya ini kan fatal ya Pak. Fatal. Jadi akhirnya anak itu bisa jadi dia nggak senang sama ilmu, betul, gitu kan? Fatal. Dan ini ketemu tadi yang tadi di awal aku nggak hilang tadi. Apa itu? Bu Zakia kan bilang begini, bahwa pilihan orang tua itu mesti cocok. Itu sih lumayan cocok untuk anak, ya toh. Ada orang tua yang terlalu otoriter. Nah, karena begitu otoriternya, dia memilihkan untuk anak itu pilihan saya itu adalah mutlak. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa diganggu-gugat. Anak saya harus begini. Dan itu pilihan orang tua untuk kepentingan orang tua. Ini yang saya sebut istilah saya ya, mohon maaf ya sahabat. Istilah saya ini jahiliyah. Karena memaksakan kehendak orang tua. Ingat, anak itu bukan milikmu, dia adalah milik Allah dengan kehendak Allah. Untuk apa anak itu diciptakan oleh Allah? Bukan kehendak kita, gitu ya. Dan anak itu juga manusia seperti kita. Iya. Dia emangnya dia robot. Dia robot. Kalau kita pilih kan kita semua, dia nggak bisa. Emangnya dia robot yang kamu ciptakan menurut keinginanmu? Enggak. Dia yang ciptakan Allah menurut keinginan Allah. Dan anak ini sudah punya selera sendiri, betul, punya keinginan sendiri, punya kebutuhan sendiri, punya pemikiran betul, sendiri. Selera dan nanti dia mungkin kita sering sebut mission of life. Itu dari sononya, dari penciptanya, bukan dari kita. Betul. Oleh karena itu kita harus mencari apa passion dia. Betul. Gitu. Jadi gitu ya sahabat muda ya, memang masih mending kalau kita memilihkan memang karena kita mengamati anak kita gitu kan, masih mending. Tapi yang lebih fatal, yang lebih fatal lagi ketika kita tahu anak kita nggak suka, tapi tetap kita pilih karena kita merasa itu lebih tepat buat anak kita. Dan ini bisa efeknya sangat-sangat fatal gitu. Ya fatalnya bisa jadi nggak dalam waktu pendek, bisa jadi jangka panjang ketika dia kuliah, ketika dia SMA atau apa, memberontak menolak keinginan kita. Dan di sini jelas penyesalan akhir tiada guna karena waktu sudah nggak mungkin kembali lagi gitu kan. Nah sobat muda, nih Pak Jumala ada tips ya. Jadi sebelum kita ke tipsnya Pak Jumala, saya ingin cerita mengenai anak saya yang pertama. Jadi saya tuh punya keinginan, Pak Jumala. Anak saya yang pertama itu ini kan mau masuk SMK nih. Saya tuh punya keinginan dia itu masuknya di animasi, karena saya merasa mungkin jurusan animasi lebih prospek gitu loh. Tapi anak saya nggak maunya desain gitu loh. Yang Zen, maunya desain komunikasi visual. Jadi ya saya rayu beberapa cara, walaupun cara saya tuh sudah bukannya memaksa ya, tapi saya rayu. Saya iming-imingi Zen, animasi tuh begini loh Zen, begini, bisa gini. Dia tuh tetap aja kekeh gitu. Dan kerennya itu apa itu? Itu akibat dari hasil dari didikan keluarga demokratis. Dia kekeh, lanjutkan. Iya, jadi dia kekeh banget. Akhirnya ya, walaupun sedikit hati ada kecewa juga sih Pak. Ada kecewa, aduh kenapa ya Zen gak mau. Tapi dalam hati juga ya senang juga gitu. Senangnya itu kenapa? Karena saya yakin ketika Zen berani mengambil keputusan, dia kekeh di dalam pendirian dia untuk belajarnya sesuai pilihan dia, saya yakin dia akan tanggung jawab.
Ya, ya. Dan bisa jadi kalau saya memaksakan atau saya mengiming-imingi dia terus dia merasa kasihan gitu atau dia ya udahlah nurutin mamah gitu kan, ngikutin saya, bisa jadi dia rasa tanggung jawabnya dia dalam belajar itu berbeda ketika itu pilihan dia sendiri. Ya akhirnya ya sudah bismillah lah pokoknya dah ya oke Zen, karena Zen udah kekeh, dah ini ya sudah gitu kan. Nah, sahabat muda, nih Pak Jumala ada tips ini mungkin. Pak Jumala tipsnya apa nih Pak? Biar orang tua itu punya keinginan, terus bagaimana biar anak itu ini dan anak ini punya orang tua tidak memaksakan keinginan anak gitu. Caranya gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi otoriter saya itu dalam pendidikan khususnya ya, itu sampai anak saya usia SMA. Jadi cukup lama. Yang pertama ya. Anak pertama. Memang selisih yang anak kedua berapa tahun? Lumayan 6 tahun. Oh, ya berarti anak kedua juga masih ada otoriter dikit lah. Sedikit. Setelah di SMA, anak adiknya kan sedikit. Ya. Paling SD aja yang kenanya. Dan kan berkurang kan? Iya, dan itu berkurang karena kan semakin sadar. Nah, setelah SMA, alhamdulillah, syukurillah, saya itu benar-benar memberikan pilihan kepada anak-anak, kamu mau milih apa nak? Kamu mau milih ini, mau milih ini. Terus saya fasilitasi, alhamdulillah. Ya adiknya kena sedikit di SD-nya gitu ya. Tapi setelah itu saya memberikan keleluasaan kepada anak-anak, tetapi bukan lepas begitu saja. Ini tips saya yang pertama. Tidak lepas begitu saja. Saya berikan referensi karena saya mengamati juga passion dia apa, kesenangan dia apa, hobinya apa. Kemudian saya kasih referensi. Nah, mungkin kamu suka ini, mungkin kamu suka ini. Pilihan-pilihan ya. Tak kasih pilihan-pilihan, saya fasilitasi, saya biayai, alhamdulillah. Kemudian saya biayai, lalu terserah mau diterima, mau tidak diterima, mau dia dapat pilihannya, mau tidak dapat, itu konsekuensi hidup. Berarti orang tua fasilitator kan? Dan selalu saya kasih pilihan supaya apa? Kalau dia nggak dapat yang ini, dia dapat yang ini. Iya. Ya anak saya yang pertama itu alhamdulillah syukurillah, dia kepingin di ekonomi Undip ngerah ditompok, kepingin di ekonomi UGM orang ketompok. Nah alhamdulillah dia masuk TELU, diterima dan alhamdulillah syukurillah sekarang bagus nasibnya, sudah kerja di tempat yang sangat mapan. Terus anak kedua, begitu juga sebetulnya bapaknya kepinginnya ke ITB. Tapi anaknya itu ketika sudah diterima lagi-lagi di TELU, tidak mau daftar di ITB. Aku mau maksa sampai tak bawa ke kampusnya ITB, tak bawa, tak suruh foto di situ, enggak mau. Lah gimana? Aku masa maksain? Iya. Ya sudahlah, oke, dah kamu di sini. Ya alhamdulillah sekarang sudah bekerja juga di tempat yang bagus juga di Jakarta, alhamdulillah. Yang ketiga, tak kasih 3 pilihan juga. Ya saya mengamati dia sukanya tuh kok lihat bedah rumah di di Eropa, di Amerika begitu ya, kan ada acara-acara di TV itu bedah rumah. Terus kemudian suka masak ya. Terus kemudian setiap dari SMP itu dia setiap ibunya nonton, dia ikut nonton apa itu? Gerai anatomi atau apa itu? Kedokteran ya, film kedokteran di Amerika. Jadi saya melihat kan ini passionnya 3. Dokter, arsitek, tentang pokoknya rumah-rumah ya, bangun rumah ya. Kemudian yang terakhir adalah masak. Tak fasilitasi, nah, kamu mau kuliah di sini, atau di sini, atau kamu punya pilihan. Ya, dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang dapat universitas terbaik di Indonesia, jurusan arsitek. Dan itu dia sendiri. Iya. Yang milih. Jadi, dan saya mau fasilitasi saja. Istilahnya dikasih pandangan-pandangan ya. Pandangan karena orang tua juga melihat apa sih anak ini ya, kesukaannya begitu. Itu semi menurut saya ya. Jadi nggak tak lepas begitu saja. Bagaimanapun juga anak butuh bimbingan. Kata saya begitu. Ya, bisa dia. Jadi kalau saya sih memang kuncinya di komunikasi, Pak. Ya. Jadi komunikasi 2 arah. Saya tanya anak saya, ya ini saya gali nih dengan pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban-jawaban dia
Lalu seperti tadi Pak Jumala juga, akhirnya saya memberikan pandangan. Oh, kalau begini. Akhirnya dia ada sedikit nyambung-nyambung juga karena memang arahan saya pun juga menyesuaikan dari gali pertanyaan tadi. Jadi komunikasi. Lalu setelah itu anak memilih. Ya, demokratis itu tadi, ya toh? Jadi akhirnya anak karena memang kita pingin anak kita itu bertanggung jawab sama hidupnya sendiri. Kita juga nggak mungkin selamanya juga bersama anak kan. Jadi memang anak bisa tanggung jawab dengan pilihan hidupnya sendiri. Iya, saya ingin garis bawahi apa yang disampaikan Bu Zakia ya, dan saya, sahabat muda. Kalau dari saya tadi adalah bagaimanapun juga anak mesti ada referensi dari orang tua, karena orang tua juga mengamati bagaimana passionnya, kesukaannya. Terus kalau dari Bu Zakia adalah komunikasi, betul ya? Yang penting adalah komunikasi, bagaimana dia. Kalau misalnya dia keberatan, ya. Iya, komunikasi. Jadi akhirnya anak juga bisa jadi juga anak butuh masukan-masukan juga dari kita dan kita dengan pertanyaan. Demikian sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.